Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. ALC kembali tunjuk wasit kontroversial di laga timnas versus Cina. Matangkan taktik, ini alasan STY pilih Malik Rizaldi. Kronologi supporter Cina pilih dukung Indonesia. Kepastian Sintayong pimpin skuad Garuda lawan Cina. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFC kembali tunjuk wasit kontroversial di laga timnas versus Cina. Indonesia masih dibalut kecewa menyusul hasil seri 2-2 kontra Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana tidak, skuad Garuda dirugikan oleh sejumlah keputusan wasit Ahmed Alkaf. Belum sembuh luka akibat kecewa, tim asuhan Sintayong pun kembali dihadapkan dengan wasit kontroversial di laga lawan Cina. Omar Al-Ali dipastikan bakal memimpin pertandingan Cina versus Indonesia dalam matchday keempat ini. Si wasit asal Uni Emirat Arab dikenal tak segan memberikan hukuman kepada pemain. Salah satu aksi paling brutal dari Al-Ali terjadi dalam laga UEFA Pro League yang mempertemukan Sabab Al-Ahli dan juga Al-Wasal, di mana pada partai yang berlangsung 24 Desember tahun lalu ini, Al-Ali mengeluarkan total 11 kartu. Masih di tahun yang sama, tepatnya bulan Oktober, Al-Ali memperlihatkan 7 kartu kuning dan 2 kartu merah pada laga Sabab versus Al-Nassr. Kepemimpinan Al-Ali juga menuai kontroversial tatkala Australia menjamu Bahrain pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana sang pengadil lapangan langsung mengganjar pemain tuan rumah Kusini Yengi dengan kartu merah saat menit ke-77 usai dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Said Bakir. Sementara menurut data transfer market, Al-Ali telah mewasiti 173 pertandingan di semua ajang. Al-Ali pun telah melahirkan 662 kartu kuning dan 30 kartu merah sepanjang karirnya. Tentu ini harus menjadi kehati-hatian untuk timnas Indonesia. Pasalnya diwartakan sudah ada 7 pemain yang telah mengantongi 1 kartu kuning di masing-masing laga sebelumnya. Jangan sampai timnas Indonesia kembali mendapatkan kerugian atas aksi pengadil lapangan yang kontroversial. Kronologi supporter Cina pilih dukung Indonesia. Timnas Cina tengah dalam tren yang tidak baik. Bagaimana tidak, mereka mengawali 3 laga awal di kualifikasi Piala Dunia ini dengan sederet kekalahan dengan margin gol yang cukup besar. Meski begitu, pelatih Cina masih tak kehilangan asa. Bahkan setelah rentetan hasil buruk ini, Branko Ivankovic masih berbicara perihal peluang timnas Indonesia dalam 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun demikian, sebelumnya Ivankovic juga kembali mengeluhkan bahwasanya timnas Indonesia berada dalam grup yang sulit. Akan tetapi, ia tetap berusaha tampil baik di setiap laganya. Pelatih asal Kroasia ini pun kemudian menyoroti pergantian pelatih di kubu Australia yang tetap tidak menjamin kemenangan untuk Cina. Sementara itu, Cina juga dianggapnya tidak boleh menganggap enteng timnas Indonesia yang menurutnya banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Di sisi lain, optimisme yang dilontarkan oleh Branko Ivankovic tak membuat publik negeri tirai bambu, khususnya fans timnas Cina, merasa puas dan optimis. Justru kebalikannya, sejumlah penggemar seolah tidak peduli lagi dengan kata-kata Ivankovic yang dianggap hanya sebatas omong kosong. Bahkan netizen Cina yang mayoritas sudah tidak percaya lagi dengannya. Beberapa di antaranya bahkan lebih memilih mendukung timnas Indonesia yang saat ini dianggap levelnya ada di atas Cina. Untuk itu, beberapa di antara mereka pun meminta timnas Cina dibubarkan. Sementara itu, jelang perjumpaan 2 kesebelasan, media Cina Sohu pun menyoroti timnas Indonesia yang mengcharter pesawat dari Bahrain. Hal ini membuat Garuda tiba duluan di Cina dibandingkan timnas Cina sendiri.
Sementara tim negeri tirai bambu baru tiba pada Sabtu pagi. Strategi Cina yang memilih lokasi yang jauh, yakni di Qingdao pun nampaknya menjadi sebuah senjata makan tuan. Dengan demikian, Cina justru berpotensi menjadi tim yang lebih kelelahan dibandingkan timnas Indonesia. Kondisi inilah yang dinilai bisa membuat Garuda lebih fit ketimbang Cina. Kepastian Sintayong pimpin skuad Garuda lawan Cina. Jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, status Sintayong di laga ini menjadi pertanyaan. Apakah ia harus absen mendampingi anak asuhnya? Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia baru saja menantang Bahrain, namun laga berjalan dengan penuh drama. Bahkan di penghujung pertemuan ke-11 sempat ada keributan yang terjadi, dampak dari keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Bahkan bangku cadangan Indonesia mencak-mencak melihat wasit Ahmed Alkaf kemudian mengesahkan gol ini tanpa meninjau VAR lebih dulu. Buntutnya adalah Alkaf pun kemudian menghampiri bangku cadangan timnas Indonesia dan melayangkan kartu merah. Sejumlah netizen pun sempat mengira bahwa yang mendapatkan kartu merah adalah Sintayong. Bahkan media asal Vietnam Soha juga berpikir hal yang sama, sampai menuliskan headline, Timnas Indonesia kehilangan poin dengan skenario pahit. Pelatih Sintayong di kartu merah karena marah-marah. Jika benar demikian, artinya Sintayong diharuskan absen mendampingi anak asuhnya dalam laga versus Cina. Namun untungnya, kartu merah dari Alkaf tidak dimaksudkan untuk STY melainkan manajer Sumarji. Itu artinya Sintayong tetap bisa duduk di bangku cadangan kala timnas Indonesia menantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Matangkan taktik, ini alasan Sintayong pilih Malik Rizaldi. Malik Rizaldi menjadi pemain baru yang dipanggil lagi oleh Sintayong. Pemain asal klub Persebaya Surabaya itu dipercaya untuk menggunakan nomor punggung 10 di timnas Indonesia. Meskipun baru bergabung kembali, pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kejutan dengan langsung menurunkan Malik Rizaldi sejak menit pertama melawan Bahrain. Rupanya, bermainnya Malik Rizaldi karena faktor taktik yang sudah disiapkan oleh Sintayong. Dalam hal ini Malik Rizaldi bermain di posisi sayap dan mempunyai kecepatan. Posisi Malik Rizaldi biasanya ditempati oleh Witan Sulaiman. Kini Witan pun harus berada di bangku cadangan. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Sumarji. Kejutan taktik tidak hanya terjadi di Malik Rizaldi. Di lini belakang, Sintayong juga mencadangkan Rizky Ridho. Sebagai gantinya, Sintayong menurunkan Misilger sejak menit pertama. Kini timnas Indonesia sendiri sudah tiba di Qingdao, Cina sejak Jumat sore waktu setempat. Sesampainya di hotel, para pemain pun langsung beristirahat. Para punggawa Garuda hanya melakukan recovery pasca perjalanan jauh dari Bahrain ke Cina. Kemudian esok harinya, menurut keterangan Sumarji, para pemain melakukan sesi latihan dengan dibagi ke dalam 2 tempat. Lebih dari itu, Sumarji mengatakan bahwa suasana Qingdao sangat nyaman. Bahkan cuaca disebutkan cukup bersahabat dengan suhu 18 sampai dengan 20 derajat Celcius. Ia juga yakin para pemain timnas Merah Putih bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di Qingdao.